jelas terlihat, sehingga kalau lama-lamaan maka sudah tidak nampak apa yang ada di dalamnya. Di dalam Al-Quran Al-Syu'ara, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci. Ada sebuah riwayat Hatim bin Asyam, berasal dari Khurasan. Di Khurasan itu adalah wilayah Iran, Afghanistan, dan sekarang ini menjadi berpecah-pecah. Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, itu wilayah Khurasan. Ada ulama sufi yang terkenal namanya Hatim bin Asyam, terkenal dengan ulama yang tuli, padahal dia tidak tuli. Cerita tuli karena ada seorang wanita yang mau bertanya, kemudian dipersilakan masuk. Ketika dia jentik mau duduk di depan Hatim bin Asyam, wanita itu ngentut banget, memerah mukanya, malu. Kemudian ia tanya kepada Hatim, bolehkah saya mau tanya apa? Jadi Hatim bin Asyam ini mengalihkan perhatian supaya tidak malu. Ternyata Pak Ustaz tuli, alhamdulillah, tentu saya tidak terdengar. Padahal dengan sangat besar, sangat keras. Akhirnya diumumkan seluruh negeri Asyam tuli, terkenal dengan Asyam tuli. Yang Bapak Ibu ingin saya katakan, ada seorang muridnya Hatim bin Asyam, bukan wanita itu, yang bertanya, "Wahai Ustaz, bagaimana Ustaz ini berwudu dan melakukan sholat?" Ya, biasa saya berwudu lahir batin. Maksudnya berwudu lahir itu saya biasa mencuci tangan, kemudian berkumur, kemudian mengusap muka, kemudian tangan, dan seterusnya sampai kaki. Itu berwudu lahir. Tetapi aku juga berwudu batin. Ketika aku membasuh tangan, aku berdoa, "Ya Allah, dosa-dosa tanganku cukup banyak, ampuni dosa yang ada di tanganku." Ketika aku berkumur, aku juga berdoa, "Ya Allah, mulutku banyak mencaci orang, ampuni dosa-dosa mulutku." Ketika membasuh muka, mata, hidung, dan semua wajah yang biasa memandang yang tidak baik, ampuni, dan seterusnya. Setelah itu aku sholat menghadap kiblat, dan aku bayangkan Allah ada di depanku, lalu neraka di sebelah kiri, surga di sebelah kanan, kemudian di belakangku ada malaikat Israel. Dan saya niatkan bahwa itu adalah sholatku yang terakhir. Insya Allah nanti akan khusyuk. Nah, jawaban singkat Hatim bin Asyam ini ada yang menarik, ya ini hati kita
kita cuci. Di samping kita berwudu, kita biasakan juga mencuci hati kita dengan apa? Yang pertama dengan penyesalan, dengan an-nadhama, menyesali dari berbagai kesalahan, menyesali karena meninggalkan kebaikan, sebagaimana Umar bin Khattab ketika berkebun, karena satu-satunya kebun yang paling rindang, dan di tengahnya itu ada sumber air, yang lain-lainnya itu sulit. Di Umar ini begitu sejuk masuk ke kebun kurma sampai lupa bahwa sudah waktunya sholat asar. Ketika pulang, ada rombongan sedang pulang dari masjid, ditanya dari mana? Pulang dari masjid sholat asar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata aku lupa bahwa aku meninggalkan jamaah sholat asar. Kalau begitu aku wakafkan seluruh kebun kurma ini untuk perjuangan Islam. Jamaah, pernah tidak ketika kita lupa untuk lalai sholat berjamaah, kemudian kita menghukum diri kita dengan memberikan infak atau sedekah? Tentunya mungkin ada yang pernah, ada yang tidak. Tapi ini cara Umar ketika melakukan penyesalan terhadap apa yang dilakukannya. Ini cara yang pertama ketika mencuci hati kita. Yang kedua, hati ini dicuci dengan taubat, taubat nasuhah, taubat yang berupaya dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirullah bi'idznillah ghafurur rahim. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah ini Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa-dosa kita, insya Allah Allah akan mengampuni, kecuali dosa syirik. Maka dari itu banyaklah beristighfar, karena istighfar ini bisa mencuci hati kita. Yang ketiga, hati ini dibersihkan dengan meninggalkan sikap terlalu mencintai dunia. Kata terlalu ini bermakna negatif. Cinta dunia boleh, mengumpulkan harta silakan, mencapai derajat dengan jabatan silakan, tapi jangan sampai terlalu berada di sisi negatif. Kalau kita ini sudah hubung dunia, terlalu mencintai dunia, karena akibat cinta dunia lupa akhirat, lupa kubur. Dunia bisa mengakibatkan berbagai macam penyimpangan, ya seperti yang sekarang ini terjadi. Semua dianggapnya miliknya, milik keluarganya, milik golongannya, padahal ada rakyat yang tertindas. Mengapa? Seorang mau menipu, mau berbohong, mau manipulasi, korupsi, itu karena cintanya terhadap dunia, hubung dunia yang berlebihan. Nah, ini bisa mengotorkan hati kita. Yang keempat, jamaah rahimahumullah, hati kita cuci dengan menjauhkan diri dari terlalu suka kekuasaan atau gila jabatan, hubur riyasah. Sesungguhnya kekuasaan itu sering menyibukkan manusia, memalingkan diri dari Allah.
kita merebutnya asal dengan niat betul-betul ingin bagaimana kita menegakkan keadilan, amar ma'ruf nahi munkar. Ini silakan, kalau perlu juga dengan kekerasan, karena kalau dengan hanya sekedar berpidato sulit, maka bisa saja harus dengan lewat politik dan sebagainya. Yang kelima, tadi kita bersihkan ini dengan sikap meninggalkan kesukaan dipuji. Hubbul mahmudah, dipuji, senang itu naruyah atau sunatullah. Tapi kalau terlalu senang dipuji, nah ini akhirnya menutupi sesuatu yang sebenarnya itu harus kita simpan. Salah satu contoh, ketika kita menyumbang di masjid itu dengan jumlah yang agak banyak, yang lain diumumkan, nama saya kok nggak ada ya. Nah, kemudian ketika kita memasukkan rombongan lirik kanan kiri, kok belum ada yang melihat saya ya. Nah, ketika sudah ada yang melihat, itu yang uang itu langsung dimasukkan. Tapi ketika yang kita masukkan 1.000, itu ditutupi dengan tangan sekuat-kuat tenaga. Nah, ini ujian ini kadang-kadang membuat kita lupa diri. Maka dari itu jangan terlalu suka untuk dipuji, karena apa yang kita lakukan itu hanya mencari ridho Allah. Kita datang ke masjid mencari ridho Allah, kita datang bekerja mencari ridho Allah, bukan mencari pujian atasan. Kita datang untuk berobat juga mencari ridho Allah. Pendek kata, semua yang kita lakukan hanya mencari ridho Allah. Yang keenam, hati ini dicuci dengan rasa tarkul huddi, meninggalkan rasa dendam. Setiap orang punya masalah di sekolah, di masyarakat, di masjid, mungkin ada yang tidak senang. Tidak perlu kemudian kita merasa dengki, marah. Semuanya kita anggap sama. Hilangkan dengan cara memutus tali ketersinggungan, sehingga kita tidak punya rasa marah dengan siapapun. Yang terakhir, hati dicuci dengan tarkul hasad. Jangan sampai kita merasa hasad, iri, dengki dengan siapapun. Dalam sabda Rasulullah, iyyakum hasada fa inna hasada takul hasanat kama takul nar haqqan. Berhati-hati kalian akan sikap hasud, karena sesungguhnya hasud itu memakan segala kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Itulah jamaah rahimahumullah, mudah-mudahan kita senantiasa membersihkan hati kita dengan mencuci hati kita setiap saat, dan Allah akan memberikan nurnya, cahayanya ke dalam hati kita, dan kita senantiasa berada di dalam kebenaran dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.